Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pusdokes Polri melaksanakan konferensi pers terkait pengembangan kondisi Sultan Rifat Al-Fatih, korban yang terjerat kabel fiber optik setelah kurang lebih 4 bulan mendapatkan perawatan di rumah sakit Polri. Saat ini kondisi Sultan sudah meningkat signifikan, berat badannya pun telah naik dan mampu berbicara dengan alat bantuan elektrolaring. Kedokteran dan Kesehatan Polri melaksanakan konferensi pers terkait perkembangan penanganan Sultan Rifat Al-Fatih, korban yang terjerat fiber optik di Jakarta Selatan pada Januari lalu. Acara ini dihadiri oleh Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Dr. Haryanto, Wakil Kepala Rumah Sakit Polri Kombes Pol Yusuf, Kepala Penanganan Sultan Dr. Yoshita Rahman, Kepala Bidang Pelayanan Mendik dan Keperawatan Kombes Pol Yayop Witarto, serta Sultan dan sang ayah Fatih Nurul Huda. Ketua Tim Penanganan Sultan Dr. Yoshita Rahman menjelaskan kondisi kesehatan Sultan saat ini yang meningkat signifikan. Sultan sudah bisa berbicara dengan alat bantuan elektrolaring, serta berat badannya pun naik menjadi 61 kg. Diharapkan dalam waktu dekat Sultan sudah bisa kembali beraktivitas. Alhamdulillah pasien dapat melalui masa kritis dengan baik dan pada tanggal 16 November kita telah dapat lewat sehingga NGT kita cabut, dan kemudian untuk berbicara kita pertimbangkan untuk sementara kita gunakan elektrolaring, alat yang dilemparkan di leher sehingga suara keluar, dan rencana untuk dilakukan pelatihan menggunakan suara esofagus yang mungkin ini membutuhkan waktu, tapi dengan segera kita harapkan. Alhamdulillah saat ini pasien sudah dapat makan bubur dengan baik, berat badan sudah naik tadi menjadi 61 kg, dan pasien sudah dapat berbicara menggunakan elektrolaring. Sudah gizinya sini sudah menjadi gizi cukup dan luka di lehernya telah sembuh. Bismillah, mudah-mudahan Sultan dapat segera kembali beraktivitas. Selain itu, ayah Sultan Fatih mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Kepolisian Republik Indonesia karena telah memberikan perawatan intensif kepada Sultan. Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang telah memberikan atensi khusus kepada anak kami, Sultan Rifat Al-Fatih, untuk memberikan pengobatan dan perawatan atas musibah kecelakaan yang menimpa anak saya tanggal 5 Januari 2023 silam. Ucapan terima kasih juga tidak lupa kami berikan kepada Bapak Kapusdokes Polri, juga Pak Karungkit, dan seluruh tim dokter yang merawat anak saya, juga tim medis dan non-medis di rumah sakit Polri sini. Ini terus terang suatu yang luar biasa buat kami, satu apresiasi yang untuk mengucapkan pun kami sulit. Karena sekali lagi di awal kecelakaan tanggal 5 Januari silam, mungkin kalau hari ini perhitungan saya itu sudah masuk ke hari ke-341 sejak kecelakaan. Sultan yang merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pasca perawatan intensif selama kurang lebih 4 bulan di Rumah Sakit Polri. Sultan Rifat Al-Fatih mengalami kecelakaan terjerat kabel fiber optik di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Kecelakaan naas ini terjadi pada tanggal 5 Januari 2023. Sultan kemudian menulis surat kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hingga Sultan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Polri. Dari Kramat Jati, Jakarta Timur, Jelang Tita Baskara, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan diskusi publik Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 dengan mengusung tema Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju.
Kegiatan yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat ini turut dihadiri oleh 34 komite advokasi daerah seluruh Indonesia. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, suap menjadi masalah terbesar di Indonesia selain penyediaan lapangan pekerjaan. Berikut pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata selengkapnya. Ada dua persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa kita, yang disampaikan Presiden. Saya sampaikan, yang pertama itu adalah penyediaan lapangan kerja. Dan yang kedua adalah suap atau korupsi. Tapi dia menyebut suap. Nah, gitu. Dan itu kaitannya sangat erat Bapak sekalian antara penyediaan lapangan kerja dan korupsi, terutama suap. Dari satu sisi Pak Presiden merasa upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi itu rasanya sudah banyak yang dilakukan, termasuk strategi pencegahan korupsi, termasuk disebutkan juga tadi juga disampaikan di dalam sambutan beliau, keprihatinan beliau betapa banyak pejabat kita yang berperkara dalam perkara korupsi. Sebetulnya Bapak sekalian, ya keberadaan Komite Advokasi Daerah itu kan sebetulnya ajang untuk berkomunikasi dan ya termasuk di dalamnya kan itu mempertemukan regulator ya dengan pelaku dunia usaha, penangannya KAD. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman dari pengusaha apa sih dalam berkegiatan usaha di daerah itu dikomunikasikan di sana. Kalau ada ketidakjelasan regulasi atau regulasi yang dalam tanda kutip ini syarat dengan korupsi, ya sampaikanlah lewat KAD, kan begitu. Supaya apa? Supaya ada perbaikan. Kalau ada perizinan-perizinan yang masih dimanfaatkan oleh penyelenggara negara untuk mencari keuntungan, meminta sesuatu dan lain sebagainya, ya komunikasikanlah dengan KAD. Prinsipnya kan seperti itu. Jadi KAD nanti yang akan menghimpun semua keluhan teman-teman dari sektor usaha dan mengkomunikasikannya kepada aparat birokrat. Kita perbaiki bersama sekalian. Titik-titik rawan terjadinya korupsi, terutama di sektor suap, itu kan bisa kita perbaiki. Kami tentu saja tidak sifatnya menunggu sebetulnya kami di KPK itu. Kalau ada laporan suap, ya pasti nanti kami akan tindak lanjuti. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.